Gokil. Lumpurnya 30 tahun nggak pernah diangkat begini modelnya cuy. Masih banyak ban-ban sampah tuh. Ya Allah, kenapa begitu ya? Kadang bingung saya ngeliat itu orang itu enak banget buang sampahnya tuh. Tuh. Pada tani kalau kita lihat ya, dia mengambil air untuk masuk ke pertanian mereka. Tuh. Ternyata masuk ke situ ya dan disaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya mau mengajak kalian untuk mengupdate normalisasi kali sepak yang ada di Tambun Utara ataupun dekat perumahan Sri Amur ya, Regensi di belakang sana, ataupun tepatnya di dekat Kali Gabus mungkin ya, yang lebih familiarnya Kali Gabus itu sebelah kiri sana teman-teman. Oke, saya akan melihatkan kalian hilir dari Kali Gabus ya. Ini dia teman-teman ya, hilirnya Kali Gabus, dan saat ini Kali Gabus sudah betul-betul lebar ya, atas kebijakannya Pak Deddy Mulyadi ya. Jadi ini Kali Sepak ini salah satu jalur utama sebenarnya teman-teman yang ada di Bekasi ya. Dan terus dilakukan normalisasi besar-besaran, dan saat ini normalisasinya sudah hampir menuju ke CBL ataupun Cikarang Bekasi Laut ya. Mungkin bagi kalian juga penasaran di mana sih tempat pembuangan lumpurnya. Nah, ini dia teman-teman, lokasi pembuangan lumpurnya salah satunya ya, ada di sini. Gokil, lumpurnya 30 tahun nggak pernah diangkat begini modelnya cuy. Gokil ya tuh lumpurnya. Gokil, ini 30 tahun nggak pernah dikeruk jadi begini nih. Gokil nggak tuh? Luar biasa Bung. Aduh. Dan ini kayaknya masih tanah negara juga kayaknya ya teman-teman. Dan sini kalau kita lihat sebagian persawahannya ditimbun ya. Enggak ding, emang perbatasan ini. Enggak, ini perbatasan nih teman-teman. Ini perbatasan. Kenapa sih bilang begitu? Karena kita lihat di sebelah sana ya, ini nih. Di sebelah sini nih nggak ada apa namanya? Nggak ada padi. Nih, ya kan batasnya di sini nih. Jadi aman lah ya. Beras aman berarti. Oke, dan di sini kalau kita lihat luas sekali yang dinormalisasi ya teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bekasi semakin cemerlang ke depannya ya. Dan di kolom komentar itu sudah banyak bilang alhamdulillah Bekasi sudah kembali ke planet bumi lagi. Jadi Bekasi ini sudah kembali ke bumi ya teman-teman, alhamdulillah. Netizen ada-ada aja ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, ya Allah ya Rabb, jorok sekali ya. Masih banyak ban-ban sampah tuh, ya Allah. Kenapa begitu ya? Kadang bingung saya ngeliat itu orang itu enak banget buang sampahnya tuh. Tuh, pada PA semua. Tuh, sekarang ini sengaja ini. Ya Allah, PA. Apa ya mereka pikirkan ya? Kok saya tuh kemarin juga operasi tangkap tangannya warga enak banget men, dia buang langsung ke tengah sungai, teng. Ya Allah.
Makanya saya tuh sangat setuju sekali kalau bangunan liar di bantaran kali tuh pada di roboh-robohin deh, nggak usah belas kasihan beneran. Mohon maaf aja ini ya, bukan provokator, tapi memang real apa adanya di lapangan itu orang buang sampah itu seenak jidatnya aja di orang-orang pinggiran kali itu. Dan itu rata-rata men. 90% orang yang tinggal di pinggiran kali, 90% pasti menjadikan kali, sungai, got itu sebagai tempat sampah mereka. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada tetangga saya juga begitu. Waktu itu saya tinggal di Pasar Minggu tuh. Itu di sekarung men, kadang-kadang dia buang ke pinggiran pecahan kali Ciliwung situ. Saya bilang gila nih orang. Terus saya pernah negur tuh sekali, buset galakan dia. Saya coba, Pak jangan buang sampah situ. Langsung ngegas dia. Udah kayak RX King, ngek. Saya bilang, buset nih orang, udah salah, ngotot pula lagi. Nih kayak gini nih ya teman-teman nih, ini sekarung main dibuangnya, nih. Ya Allah ya Rob, kadang bingung saya. Nah kalau di ujung sana itu ada ekskavator ya. Abis video ini saya akan menembakkan full drone teman-teman, sehingga kalian bisa melihat secara luas ya, ini kali sepak sudah dinormalisasi sejauh apa. Ini pokoknya kali sepak ini sudah sangat lebar sekali ya, alhamdulillah. Tadinya tuh dia hanya beberapa meter saja teman-teman, sampai kayaknya dari sini nih sini sampai sini doang nih tadinya tuh. Tapi sudah dikruk ya, dikruk diangkat-angkatin sehingga saat ini sudah betul-betul lebar. Dan alhamdulillah ini bukti nyata ya kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bekasi ya dalam merapikan Jawa Barat ini. Keren, ini patut saya ajungin jempol teman-teman. Label khusus ini Pak KDM ya, dan Pak Adik Kusara Kunang ini berani sekali ngebongkar bangunan liar. Keren lah. Dan saya berharap juga nih Jakarta mengikuti Jawa Barat ini ya, berharap sekali saya merapikan bangunan-bangunan liar di pinggiran kali. Kayak di Kampung Melayu gitu. Warga-warga situ ya, yang Kampung Melayu ini di Tanah Rendah sana tuh, dekat Jatinegara. Itu emang kali aliran sungai men yang mereka tinggali. Ya Allah, pas belokan ke arah Jatinegara tuh. Ya wajar lah kalau misalnya kita kesana ini menuju eksannya satu lagi ya teman-teman, sambil ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi saya pernah ke sana ya di Tanah Rendah, dan itu memang aliran sungai men yang mereka tinggali. Memang pada saat aliran sungainya lagi tidak meluap, itu tuh memang jadi daratan memang. Cuma itu sebenarnya aliran sungai yang mereka tinggali, sehingga ketika limpasan air ya dari Bogor sana, karena memang Jakarta ini kan di bawah ya, sama kayak Bekasi ini dia posisinya ada di bawah. Jadi ketika limpasan airnya berlebih dari puncak Bogor, secara otomatis sungai Kali Ciliwung itu pasti meluap. Dan ketika meluap ya pasti air itu minta haknya lah, yaitu alur air. Salah satunya ya di Kampung Melayu itu, di Tanah Rendah. Cuma saya menyayangkan kenapa di situ tuh tidak dinormalisasi gitu loh, tidak dipindah-pindahin warga-warganya. Karena situ memang tanah-tanah negara. Nah, sungai ya, aliran sungai di situ. Cuma masih dipertahankan sama Pemprov DKI Jakarta. Itu yang saya menyayangkan gitu loh. Itu mau sampai kapanpun tuh tidak akan pernah bisa lepas namanya banjir. Pasti akan selalu banjir, dan banjirnya di situ gila-gilaan teman-teman. Kadang 2 meter, 3 meter. Kalau benar-benar gede ya hujan yang di puncak Bogor ataupun musim penghujan ya. Padahal di situ itu sudah ada namanya sodetan Kali Ciliwung yang akhirnya dipindahkan ke Bidara Cina ya, menuju ke Kali Cipinang. Terus nantinya aliran tersebut menuju ke Marunda ke Laut Lepas. Dan itu hanya bisa memindahkan aliran air sekitar 10%. Jadi memang solusi paling jitu memang menurut saya secara pribadi ya, memang direlokasi warga-warga situ.
Yang punya KTP DKI ya dipindahkan ke rumah susun ya, dan yang tidak memiliki KTP ya balikin ke wilayahnya, kemana, provinsi mana yang dia balikin. Itu sih menurut saya, karena semakin parah loh bangunan liar di Jakarta itu. Geleng-geleng kepala aja saya ngeliat, ya Allah. Dan di sini juga ya alhamdulillah dimanfaatin petani. Kalau kita lihat ya, dia mengambil air untuk masuk ke pertanian mereka. Ini sih informasi yang saya dapatkan ya. Sebagian sudah dibeli PT ini. Ya kalau sudah dibeli perusahaan mah siap-siap aja nih mah jadi perumahan biasanya. Aduh. Oke, kita coba mendekat ya, lebih dekat. Karena kalian pasti mau melihat kan secara realnya tuh eskavatornya kayak apa. Dan ini alhamdulillah kalian bisa lihat ya, sekarang sudah rapi, rumput-rumput liarnya juga sudah diangkat-angkatin. Yang pastinya volume air bisa lebih besar ditampung ataupun bisa dialirin tempat ini teman-teman, sehingga mudah-mudahan tidak mengakibatkan namanya banjir ya ketika air limpasan dari Bogor itu terjadi. Tuh, lihat tuh, lancar airnya dibuang ke apa namanya, ke Kali Sepak ya. Kalian penasaran kan ujung dalamnya nih kayak apa bentuknya? Oke, saya juga penasaran sebenarnya. Oke, kayak gini ternyata bentuknya. Ntar saya panjangkan tripodnya dulu bentar ya. Tuh. Ternyata masuk ke situ ya dan disaring. Habis itu disedot menggunakan mesin pompa ya. Hai Bang. Jadi warga buang sampahnya di sini, rumputnya. Iya, tanah dari rumput dari pet buat yang sawah tuh. Jadi kupasan rumputnya dia masa ditimur di sini. Oh alah. Makanya saya bakar dulu biar ringkas, nanti baru timpa lumpur. Ini lumpurnya soalnya susah ngendalinnya, udah 3 kali ngerjain, dikerucuk juga masih longsor lagi. Oh gitu. Saat ini sedang masuk program apa nih Bang? Maksudnya ininya? Ini? Saat ini lagi ngapain? Ini lagi normalisasi kali. Oh gitu. Sekarang masuk tahap apa ini? Tahap finishing. Finishing ya? Iya. Bang, nasihatnya dong Bang untuk warga nih yang masih sering buang sampah nih. Kenapa sih mereka ini pada PA semua buang sampah? Kembalikan lagi ke masyarakatnya. Kembalikan lagi ke masyarakatnya lagi. Mereka harus sadar diri agar tidak mencemari lingkungan, tidak menyebabkan banjir dan bencana. Kalau kali tersumbat juga nanti akan nimbulnya banjir. Iya Bang ya. Tinggal kembalikan lagi kesadaran masyarakatnya lagi lah. Kalau memang masyarakatnya sadar, sampah dikelola sama pengelolanya, nanti bagian tim-tim
pengangkut sampah kan ada BUMDes di sini. BUMDes itu apa? Badan usaha milik desa. Oh, BUMDes, Iya, Badan Usaha BUMDes. Milik Negara, ya desa, ya. Karena BUMDes di sini kan udah mulai berjalan. Jadi setiap perumahan terus warga lokalnya sudah mulai dikelola untuk sampahnya. Berapa nilainya sih? Paling bayar buat pengelola uang jasa tariknya mobil paling 10.000. Lingkungan jadi bersih, nggak menyebabkan bencana. Betul. Jadi nggak bikin pusing pemerintah. Dan masyarakat pada luasnya, pada umumnya ya. Itulah. Kita kembalikan lagi ke masyarakatnya masing-masing. Oke. Kalau memang mereka sadar diri, tidak membuang sampah di bantaran kali atau di sungai. Manfaat yang bisa didapat dari normalisasinya apa sih, Pak? Manfaatnya ketika kali didalemin, dilebarin itu ya mungkin mengurangi kendala banjir. Kemarin-kemarin kan karena kali menyempit, ya kan, karena sedimen lumpurnya terus banyak sampahnya, akhirnya debit air tinggi, aliran nggak normal, akhirnya meluap lah jadi banjir. Oke, siap. Dan juga manfaat buat pertanian, Pak ya? Ya, buat pertanian utama itu, karena memang air yang dibutuhkan sumber dayanya. Iya, betul. Oke, makasih Bang ya atas waktunya. Oke, siap, sama-sama. Seperti itu teman-teman, jadi memang kembali lagi ya pada diri kita sendiri, bagaimana menyikapi sampah itu. Nih kita lihat nih tuh lihat tuh, sama sampah ban semua dibuang. Gokil. Gokil guys. Gratis. Besar sekali apinya. Apinya. Besar. Kita bisa lihat ya, airnya juga lancar ya. Jadi ini air ini sebagian dia ngambilnya dari Kali Sepak teman-teman, tuh kayak gitu tuh, ya kan. Oke, sampai di sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita melihat upaya pemerintah provinsi dan kabupaten berkolaborasi dalam merapikan Bekasi ini yang memang cukup semrawut, cukup kusut, dan saat ini sedang diurai benang kusutnya satu persatu ya, berawal dari Hibis Fantasi Puncak Bogor yang sudah rata dengan tanah, habis itu berlanjut ke Kali Gabus, lanjut ke PJT Tambun Utara, terus Kali Baru, Kali Mati, Kali Sepak, dan kali-kali yang lainnya ya. Itu aja mungkin ya, dan saya sedang menanti sebenarnya ini, itu Eiger Adventureland itu mau diapakan itu teman-teman. Hingga saat ini pembangunannya masih terus berlanjut dan jembatannya sudah jadi. Kalau kalian penasaran, kalian ikutin aja channel ini, jangan lupa subscribe, dan kalian lihat Eiger Adventureland saat ini yang katanya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata itu omon-omon, dan hingga saat ini proyek itu terus berjalan dan semakin habis hutan di sana. Dan itu infonya ada 300 hektar lebih yang telah di-booking oleh Eiger Adventureland, dan saat ini sudah dimanfaatkan sekitar 75 hektar teman-teman. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa itu Gunung Pangrango ataupun Gunung Gede di Puncak Bogor. Walau-walau padahal itu adalah gunung nasional teman-teman. Ya, itulah Indonesia. Disegel-segel, pembangunan lanjut terus.
Klise doang. Oke, itu aja yang saya bisa berikan ya. Mudah-mudahan kita bisa bersahabat dengan alam ya. Jangan kita ambil semua, jangan kita kruk semua. Nanti yang kita dapatkan adalah musibah, teman-teman. Karena Allah sudah tulis dalam Al-Quran ya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi longsor, banjir bandang, gempa bumi itu semua karena ulah tangan kita sendiri. Longsor diakibatkan ataupun banjir bandang diakibatkan salah satunya banyaknya pohon-pohon yang digunduli, salah satunya di Eiger Adventureland yang di sana telah diambil ya di Gunung Gede ataupun Gunung Pangrango ya. Itu sudah diambil pohon-pohonnya sehingga mengakibatkan banjir bandang turun dari puncak Bogor Cisarua menuju ke wilayah-wilayah yang di bawahnya. Mereka nggak mikir ke situ. Oke, itu aja yang bisa saya berikan ya teman-teman, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan habis video ini saya akan terbangkan full drone sehingga kalian bisa melihat kondisi terkini Kali Sepak yang sudah dinormalisasi oleh Pak Deddy Mulyadi dan Pak Adi Kusarakunang. Hingga saat ini sudah menuju ke CBL, keren kinerjanya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju! Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap helaan nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat
Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad, di setiap hela nafas semangat terus berkobar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak terkalahkan. Mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad, di setiap hela nafas semangat terus berkobar. Semangat membara, tiada henti berapi.
Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati dengan semangat yang tak terkalahkan.